Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di bulan November. Ya. Bagi jemaat yang online maupun onsite, apa kabar? Luar biasa pastinya. Amin. Haleluya. Tema kita sepanjang bulan November ini adalah buka pintu masa depanmu. Bahwasanya masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Minta, cari, dan ketoklah pintu Tuhan. Amin. Amin. Pasti pintu terbuka untukmu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita masih diberikan waktu oleh Tuhan untuk kita boleh datang bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Biarlah malam hari ini kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Malam hari ini kami juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah doa lawatan secara online. Mari kita boleh bergabung bersama, kita menerima lawatan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Malam hari ini Engkau masih menyertai kami, masih melimpahi kami dengan kekuatan yang daripada Engkau. Sehingga malam hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami mau bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Lewat pujian penyembahan kami malam hari ini, biarlah nama-Mu boleh diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami awali doa lawatan ini dalam nama Yesus. Mari kita masuk dengan kesungguhan hati kita. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku bersembah korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
menyampaikan syukur-Mu di hadapan Tuhan malam hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Inilah syukur kami, ini syukur kami Tuhan, ini syukur kami, kami bawa di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu luar biasa, kebaikan-Mu Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu malam hari. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bawa syukur Tuhan, kami bawa syukur Tuhan di hadapan-Mu. Kami kagum-akan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Haleluya. Sungguh Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami. Kejadian demi kejadian boleh terjadi dalam hidup kami. Tetapi ketika kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Engkau memberi kemenangan bagi kami. Ketika kami bersyukur atas segala hidup kami di hadapan-Mu, kami percaya mujizat-Mu terjadi.
Kekuatan-Mu ada dalam hidup kami. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Masa depan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kinarala masyakara parala. Kiarala rala masyakara parala. Kiarala masyakara. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, perlahan kita bersama berdiri. Untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersama-Mu. Kami rindu sidang jemaat naikkan pujian ini. Tangan Tuhan. Mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang, ada mujizat, yes. Ketika kami bersyukur Tuhan, mujizat-Mu ada bagi setiap kami. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang bersama-Mu. Haleluya.
percaya ketika kita bersyukur ada mujizat angkat tanganmu. Ya Tuhan, iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Dengan lebih lagi katakan, ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang, menang, katakan ku menang. Ku menang bersama. Tetapkan hati kami untuk kami boleh mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, semua seizin daripada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami bersyukur, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib. Allah yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kami.
yang kami tinggikan Tuhan. Engkaulah yang kami agungkan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami. Karya-Mu selalu nyata bagi setiap kami. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mau ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar hari lepas kepada hari setiap kehidupan kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena Dia satu-satunya pengharapan kita. Terima kasih Tuhan.
percaya harapan kita hanya di dalam Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Percaya Ku aman dalam-Mu, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami persilakan hamba-Nya. percaya ku aman dalam harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Percaya ku aman dalam-Mu, harapanku, harapanku. Kami persilakan hamba-Nya. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Kami percaya akan janji firman Tuhan, ya dan amin. Kalau langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan akan tetap kekal untuk selama-lamanya. Dan pada malam ini Bapa, melalui ibadah lawatan ini, kami percaya Engkau akan melawat setiap umat-Mu yang hadir pada malam hari ini, maupun yang mengikuti ibadah melalui online Tuhan. Kami percaya tidak seorang pun ada yang Kau lewatkan Tuhan. Terima kasih. Dan sebentar hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, mari Engkau pakai dan urapi. Dan supaya melalui apa yang diperkatakan, benar-benar itu adalah perkataan Tuhan Yesus yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih. Kami sambut berkat firman Tuhan pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah gagal, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Salam Bapak Ibu, jemaat GAP Mahanaim, baik yang mengikuti ibadah di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui online, dan saya percaya semuanya diberkati Tuhan. Ya. Kita akan sama-sama melihat kebenaran akan firman Tuhan. Saya yakin percaya malam ini adalah merupakan doa lawatan ketika tadi saudara memuji Tuhan. Melalui penyembahan, saudara masing-masing sudah mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan melawat umatnya, ketika Tuhan memulihkan umatnya, atau Sion, ya, maka saudara dan saya akan dibuat tercengang-cengang. Kok bisa ya Tuhan itu melakukan perbuatan-perbuatan yang begitu dahsyat dan ajaib. Saudara, pada malam hari ini kita akan belajar, ya, melalui Amsal pasal 14 ayat yang ke-29. Amsal Amsal pasal 14 ayatnya yang ke-29. Ya.
Akan saya bacakan Amsal 14 ayat 29, begini bunyi firman Allah, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Sekali lagi, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, saudara, saya memberikan judul tema firman Tuhan pada malam ini, orang sabar besar pengertiannya. Saudara seringkali mendengar tentang kata-kata sabar, ya. Kalau kita sebagai orang tua, kita harus bisa sabar untuk membina di dalam keluarga kita. Seringkali ucapan sabar itu ya kita sampaikan kepada keluarga kita atau termasuk kepada orang lain. Lah, saudara kasih dalam Tuhan, sabar itu adalah ilmu tingkatannya yang sangat tinggi. Ya. Karena belajarnya tidak di sekolah tinggi, tidak di sekolah swasta atau di sekolah negeri, tapi tingkatannya, katakan sabar ini adalah ilmu yang paling tinggi. Nah, belajarnya kemana? Kita belajarnya adalah setiap hari. Ya, setuju atau tidak setuju, kita harus belajar. Kalau kita ingin sabar, belajarnya harus setiap hari. Dan kemudian latihannya setiap saat. Ya, saya harus belajar. Baik di dalam maupun di luar. Dalam perjalanan atau kita bepergian, kita harus belajar ini. Ya, nah, kemudian latihannya tadi adalah setiap saat dan ujiannya itu seringkali tiba-tiba mendadak, sekonyong-konyong. Tiba-tiba yang nggak disangka, nggak diduga, tiba-tiba terjadi hal yang nggak mengenakan. Nah, kita tentunya membuat di dalam kehidupan kita menjadi tidak sabar. Ya, kita ngomongnya gampang, tapi kalau kita melakukan, memang itu tidak mudah. Nah, sekolahnya, saudara, ya, sabar ini adalah seumur hidup. Selama saudara dan saya hidup di bumi ini kita belajar. Tadi sudah saya katakan belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, dan ujiannya itu adalah sering mendadak. Ya, jadi sekolahnya seumur hidup. Saudara bersedia apa enggak kira-kira untuk sekolah seumur hidup? Aduh Pak, saya SD sudah 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 6 tahun, belum di perguruan tinggi dan sebagainya. Masih ditambah lagi sekolah sabar. Waduh. Waktunya Pak, enggak ada Pak ini Pak. Saya enggak sanggup Pak. Ya kalau sampan pendeta bisa saja Pak, tapi saya enggak bisa. Nah saudara, sama saja. Ya. Pendeta atau jemaat atau sebagai kaum awam sama saja. Kita harus belajar, termasuk saya juga harus belajar. Ya, harus belajar. Ya. Saya ini termasuk punya cucu 3, ya. Yang lucu-lucu ini yang anak saya nomor 2. Jadi ini 3 tahun dengan adiknya, ya. Kalau yang 3 tahun ini lebih besar. Yang adiknya yang masih 2 tahun lebih ini seringkali menjadi sasaran, seringkali dipukul, seringkali didorong-dorong, seringkali yaitu nangis. Ya karena apa? Sama kokonya ini seringkali digodain begitu. Tapi saya sebagai opa atau istri saya sebagai oma, ya, itu harus belajar untuk berbuat sabar bagaimana untuk menangani seperti ini. Ya. Kalau yang kecil ini aduh, belingi bukan main, nakalnya bukan main. Nah itu nakalnya anak kecil. Tapi kalau orang besar masih nakal, lah ini keterlaluan. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita sering mendengar ungkapan bahwa seorang berpikir dangkal atau cetek. Ya dalam bahasa Jawanya cetek. Ya, orang yang berpikir cetek selalu menciptakan masalah dalam menghadapi persoalan. Ya, mari kita lihat beberapa hal bertalian dengan tidaknya, ya besar tidaknya seseorang karena kesabarannya. Ya,
akan kita lihat saat hari ini, ya. Yang pertama, sabar membuat seseorang bertindak hati-hati. Ya. Coba katakan sama-sama 1, 2, 3. 1, sabar membuat seseorang bertindak hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati, lah dalam bahasa Jawanya itu nderawasi, membahayakan. Ya, membahayakan. Nah, seorang yang sabar selalu bertindak rasional dan penuh tanggung jawab. Mari kita buka di dalam Matius pasal 12, ya. Matius pasal yang ke-12. Ya. Ayatnya yang ke-35. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Ya. Matius pasal 12 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan, atau kita baca bareng-bareng, ya. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kita sambung lagi di dalam Kisah Rasul 14 ayat 15. Kisah Rasul pasal 12, ya. Ayatnya yang ke berapa tadi? Kisah Rasul pasal yang ke-12. Maaf, bukan Kisah Rasul, ya. Tadi Matius sudah. Kisah Rasul pasalnya 14. Kisah Rasul pasalnya 14. Atau saya minta tolong dibantu, jadi salah satu dari jemaat di tempat ini. Kisah Rasul pasal 14 ayat yang ke-15. Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, puji nama Tuhan. Kita sambung lagi di dalam Roma 1 ayat 21. Roma 1 ayat 21. Ya, Roma 1. Iya, silakan. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ya, puji Tuhan. Saudara, kita perlu belajar, ya. Seseorang yang sabar selalu bertindak rasional dan penuh tanggung jawab. Jadi di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, ya semuanya kita diberikan Allah mandat kepercayaan untuk bisa menjadi orang yang dipercaya. Itu bagaimana? Segala apa yang kita lakukan dalam hidup ini, kita telah belajar akan firman Tuhan mulai dari kita mengenal Tuhan. Baik ada yang mulai dari sekolah minggu sampai kita menginjak yaitu taraf dewasa, ya. Kita tentunya harus levelnya sudah lebih tinggi di dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi kita tidak boleh sembrono, kita harus berhati-hati di dalam segala apa yang kita perkatakan, yang kita ucapkan, karena semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini melalui ucapan-ucapan kita, ya. Apa yang sudah keluar dari mulut kita itu tidak akan bisa ditarik kembali. Ya. Dalam arti kalau kita mengucapkan segala sesuatu itu dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi jangan sampai sembrono. Kalau kita sembrono, ya karena kita tidak berhati-hati, maka itu akan bisa merugikan diri sendiri, juga bisa merugikan kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana menjadi orang yang sabar. Karena dikatakan sabar itu membuat seseorang bertindak hati-hati. Ya. Jadi bagaimanapun juga,
ketika kita masih single, ya, kita kalau ada orang yang kurang sabar, saya bisa menyadari karena masih single atau masih bujangan atau masih belum mengalami secara pribadi. Tetapi kalau kita sudah menginjak dewasa, apalagi sudah masuk di dalam keluarga, rumah tangga, punya anak, punya cucu dan sebagainya, kalau kita tidak sabar, lah ini perlu dipertanyakan. Kenapa kok bisa seperti ini? Sekolahnya di mana kira-kira? Ya, mungkin kita pernah mengenyam pendidikan sampai sekolah tingkat tinggi. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, ternyata kenyataannya, realitanya kok seperti itu. Tetapi marilah saudara kasih, apa yang sudah kita terima, yang sudah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, ya di dalam kita mengiring Tuhan, ayo kita belajar untuk bersabar di dalam menantikan segala sesuatu. Ya, memang kita tidak mudah, ya kita tidak mudah. Nah ini kadang-kadang saya sebagai opa jemput cucu saya sekolahnya di SMA Petra 4 Sidoarjo, ya. Padahal dari tempat saya kalau ke sini itu masuk sekolahnya di tengah kota, tapi justru macetnya itu bukan main, ya. Biasanya cucu saya ngomong, opa nanti ini pulangnya jam 3, ya. Jam 3 katakan saya kurang seperempat saya sudah berangkat, ya paling nanti sampai sana kurang lebih jam 3:15 sudah sampai di sana. Tapi tiba-tiba sampai di sana itu belum pulang, saudara. Kadang-kadang bisa sampai jam 4 sampai setengah 5. Ya, saya secara manusia, ya kesabaran saya kadang-kadang itu bisa timbul, waduh rasanya mau marah dengan si cucu ini. Kalau saya marahi dan sebagainya, ya ini namanya masih cucu ya, masih belum waktunya kita marah berlebihan. Ya sudah, saya harus bisa tetap menahan diri. Ya, saya hanya bisa pegang dada saya, Tuhan berikan saya untuk kesabaran. Bayangkan saudara, ngomongnya pulangnya jam 3, itu kadang-kadang sampai setengah 5. Ya, jadi memang cucu saya itu mengikuti kegiatan basket, dan di samping itu kadang-kadang, kenapa kok sampai jam segini? Iya opa, tadi ada rapat OSIS dan sebagainya. Ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, akhirnya hati yang tadi rasanya mau marah-marah dan sebagainya, mau emosi tadi, sehingga bisa terkendali. Tetapi semua itu karena Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan, sehingga kita tidak sampai terlontar kata-kata marah. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Perlu untuk kita dapat menguasai diri. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu dikatakan sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan apa? Jadilah tenang supaya kamu apa? Dapat berdoa. Ya, nah kita harus belajar akan hal ini. Ya. Jadi kalau kita tidak sabar dan sebagainya, kita harus belajar untuk penguasaan diri. Ya, di dalam buah bara itu ada 9 karunia. Ya, tapi salah satu di situ yang tidak mudah kita lakukan, mungkin saudara bisa melakukan mengasihi, ya, hidup dalam kemurahan, kemudian apalagi baik dan sebagainya. Tetapi sesuatu yang tidak mudah adalah penguasaan diri. Itu yang seringkali kita terkecoh dan seringkali kita terpancing emosi kita sehingga kita bisa nggak sabar dan sebagainya. Nah, saudara, kemudian selanjutnya, ia hindari segala jeratan yang ia sadari. Amsal 13 ayat yang ke-14. Kita baca di dalam ayat berikutnya. Amsal 13. Ya. Berbunyi demikian, Amsal 13 ayat 14, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Nah, saudara yang kekasih, kita harus berhati-hati menjadi orang yang bijak. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang sembrono, orang yang tergesa-gesa, nanti bisa akan terjerat maut dalam kehidupan kita. Nah,
Oleh karena itu di dalam hidup kita, setiap hari kita ini menghadapi masalah-masalah yang nggak disangka, nggak diduga, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, yang bisa membuat kadang-kadang senang, yang membuat kadang-kadang kita emosi dan sebagainya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kemudian untuk orang sabar, besar pengertiannya yang kedua adalah sabar mempertajam pikiran seseorang tentang ancaman terhadap akhlak dan moral. Ya, sekali lagi, sabar mempertajam pikiran seseorang tentang ancaman terhadap akhlak dan moral. Nah, orang yang memelihara moralnya pasti takut akan Allah. Kita baca dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Amsal 1 ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan? Amsal 1 ayat yang ke-7, ya. Ayo kita baca bareng-bareng. Amsal 1 ayat 7, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Selalu saya ajarkan kepada anak mantu cucu saya. Saya katakan supaya semuanya anak mantu cucu saya, baik yang bekerja, yang sekolah, semuanya diberikan roh takut akan Tuhan. Kalau orang itu dikasih roh yang takut akan Tuhan, ketika akan melakukan sesuatu kejahatan atau bertindak dosa, dan di situ Roh Kudus sudah mengingatkan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan itu punya orang lain, jangan kamu ambil, sekalipun orangnya tidak tahu. Ya, nah saudara kasih dalam Tuhan, jangan kita menghina, yaitu didikan. Ya, kalau Tuhan sudah mendidik kepada kita, itu adalah demi untuk kebaikan. Dan saya percaya kalau kita setiap hari belajar akan firman Tuhan, maka saudara akan mendapatkan hal yang indah, pengertian-pengertian atau wawasan yang lebih luas, wawasan yang lebih dalam lagi. Ya. Kemudian untuk selanjutnya, takut akan Allah membuat seseorang menjauhkan kejahatan. Amsal 3 ayat yang ke-7. Ya. Amsal 3 ayat yang ke-7. Ya. Amsal 3 yang ke-7 berkata demikian, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya saudara, jangan kita menganggap diri kita ini bijak. Ya, menganggap diri kita lebih baik daripada yang lain, orang lain itu tidak ada apa-apanya, aku lebih bijak, aku lebih mengerti, ya dan sebagainya. Kamu itu masih tidak ada pengalamannya, ya dan sebagainya. Ini sama dengan orang yang menyombongkan diri. Orang yang menyombongkan diri itu akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya orang yang merendahkan hatinya kepada Tuhan, justru itu yang nanti akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Maka di dalam hidup ini, sekalipun kita di dalam rumah tangga, di dalam kita bekerja dan sebagainya, jangan merasa diri kita itu lebih bijak dibandingkan dengan orang lain. Ya, tapi kita perlu belajar. Hal ini saya juga belajar, ya, dari banyak rekan-rekan juga dari hamba Tuhan yang lain yang lebih senior, ya. Saya belajar kepada mereka, ya. Takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan menjauhi kejahatan. Tapi kalau kita sudah tidak takut akan Tuhan, ya, jadi tidak ada namanya istilahnya takut akan melakukan kejahatan. Ya. Oleh karena itu mari kita belajar akan firman Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Kemudian upah dari takut akan Allah yaitu memperpanjang umur, ya. Jadi dengan kita takut akan Allah itu akan memperpanjang umur dalam Amsal 10 ayat 27. Amsal 10 oke. Ayat yang ke-27. Amsal 10 ayat 27. Ayo kita baca bareng-bareng.
Amsal 10 ayat 27, 23. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ya, takut akan Tuhan, ingato, elingo. Ya, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Loh, realitanya, kenyataannya, saya melihat orang-orang yang jahat, yang korupsi, mencuri, yang menipu dan sebagainya, kok mereka dikasih umur panjang. Tapi ada kesempatan bagi mereka. Allah masih mengizinkan akan hal itu. Masih diberikan umur panjang sekalipun mereka melakukan kejahatan. Tapi dengan tujuan apa? Untuk membimbing mereka suatu saat kelak mereka, kalau dijamah hatinya oleh Tuhan, dia akan bertobat dan tidak ada perkara yang mustahil. Mungkin bagi kita seringkali, loh, orang yang jahat itu kok masih dikasih umur pendek? Apa dikasih umur panjang? Sedangkan yang baik, yang takut akan Tuhan, suka beribadah, sudah melayani, kok tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan lebih dulu. Ya, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, bahwa saudara dan saya adalah orang yang paling mujur. Kenapa? Di masa COVID, saudara dan saya tidak sampai katut. Ya, dulu pada masa COVID Delta itu, seluruh keluarga saya, 7 orang itu, semuanya itu kena COVID, saudara. Bayangkan, ya, kena COVID. Tapi puji nama Tuhan, kami diselamatkan. Anak, mantu, cucu kami semuanya diselamatkan. Anak saya yang nomor 2 itu sudah berkeluarga, jadi tinggal di Gunung Sari. Ya, kalau saya ngirim makanan dan sebagainya, saya tidak mau sampai bersentuhan tangan, berjabatan tangan, enggak. Ya, saya dengan anak saya bawa mobil, ya, makanan itu saya taruh di di pagar begitu. Kadang-kadang saya cantolkan begitu. Udah, makanan tak taruh ini, ya. Ya, orangnya saya sudah tahu, ambilin. Jadi enggak sampai saya ini bersalaman atau bersentuhan begitu. Saya membayangkan, aduh. Ya, tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya kami bertuju diluputkan dari masa COVID Delta pada waktu itu. Kami bersyukur. Meskipun dari saudara-saudara saya itu banyak, ada 7 orang yang kena COVID ya pada masa COVID itu. Ya, ada yang kerja di rumah sakit Karangmenjangan, ada yang di Malang, ya, itu sebagai bidan, sebagai perawat, ya, mereka kena semuanya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberikan kekuatan kesehatan sampai hari ini, ya. Nah, oleh karena saudara, pada saat kita dikasih umur panjang, diberikan kekuatan kesehatan dalam hidup kita, jangan disia-siakan. Ayo kita beribadah terus secara rutin kepada Tuhan. Jangan bolong-bolong, ya. Ngerti? Jangan absen, ya. Kalau absen dan sebagainya. Nah, saya percaya saudara yang saat hari ini tidak hadir di ibadah tempat ini, mungkin mengikuti online, ya. Jadi jangan terus berkelanjutan ikut di online terus. Nanti kalau saudara hidup enak di online terus, nanti aduh, sayang, ya. Kita bisa ibadah seperti ini semuanya karena campur tangan Tuhan. Jadi kita bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Ya, kalau kita hanya dengan online saja, ya kalau jaringannya itu baik, kalau jaringan tidak baik, kadang-kadang saya mengikuti ibadah di online itu gitu. Kadang-kadang jaringannya tidak baik, tidak jelas. Ya, suaranya tidak jelas dan sebagainya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi doa kami untuk yang tidak hadir pada malam hari ini bagi jemaat GAP Mahanaim, ya, supaya dalam ibadah yang akan datang bisa lebih hadir ke tempat ibadah sama-sama. Ya, saya percaya kalau mereka datang kepada Tuhan, mereka enggak akan kehilangan berkatnya. Mereka pasti diberkati Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan apa? Siapa yang berkumpul 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka aku hadir. Kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan kita melalui ibadah ini, maka Tuhan akan membuat mujizat yang luar biasa.
Ya, tidak ada perkara yang mustahil. Ya, percayalah ya janji firman Tuhan. Dan kemudian tadi upah dari takut akan Allah memperpanjang umur, tadi sudah kita baca Amsal 10:27. Sekarang mendatangkan hidup, Amsal 19 ayat 23. Ayo kita baca Amsal 19 ya. Ayat yang ke-23. Ya. Ini adalah termasuk ayat yang terakhir ya, atau ente-entean ya. Jadi kita baca Amsal 19 ayat 23, kita baca sama-sama 2-3. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam tanpa ditimpa malapetaka. Sekali lagi, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Nah, sekali lagi saudara, orang sabar besar pengertiannya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, sabar membuat seseorang bertindak hati-hati. Yang kedua, sabar mempertajam pikiran seseorang tentang ancaman terhadap akhlak dan moral. Berbahagialah setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Terus memberkati. Saya mohon untuk pemain musik dan worship leader bisa maju ke depan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ya. Haleluya, haleluya. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu
Kami bersyukur dan kami berterima kasih pada malam ini Bapa. Hamba-Mu sudah menyampaikan akan firman Allah, dan biarlah Roh Kudus yang akan terus berkarya di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Biarlah lawatan pada malam hari ini Kau nyatakan, baik untuk jemaat yang hadir maupun yang tidak hadir, yang mengikuti ibadah online. Bapa, semuanya Engkau lawat satu persatu Bapa. Kami percaya lawatan-Mu Tuhan akan melawat umat-Mu Tuhan, dan Engkau akan membuat mujizat setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat GAP Manaim di tempat ini. Biar Engkau sendiri yang akan menolong, memberkati, memberikan pertumbuhan khususnya untuk pertambahan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Bahkan supaya melalui jemaat ini mereka yaitu membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan memberkati Bapak Ibu Gembala, Pak Kris dan Ibu Pendeta Ebi, serta seluruh pengerja yang melayani di tempat ini Bapak. Terima kasih. Saya percaya hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus terus akan berkarya sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah gagal, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri pada malam hari ini. Mau belajar untuk selalu sabar, amin. Puji Tuhan, kita selalu setiap hari belajar, ya. Karena ujiannya apa tadi? Ujiannya enggak, bukan seumur hidup ujiannya. Ujiannya tiba-tiba, sekolahnya seumur hidup. Ya, mari kita naikkan satu pujian untuk kita mengakhiri ibadah malam hari ini. Kita menaikkan juga memberikan persembahan, nanti persembahan bisa dijalankan juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Korabata karamash kita karabarabala rabasandi. Kan besar Allahku, selamanya besar, ajaib Yesusku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Mari bersama-sama, engkau juga yang ada di online, bersama-sama katakan besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar.
kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Engkau Tuhan yang selalu menyembuhkan pada saat kami sakit. Dipulihkan kesehatan kami. Sehingga kami semuanya boleh mendapatkan pertolongan daripada Allah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Haryanto yang telah Tuhan percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati dalam pelayanannya, dalam setiap kehidupannya, bahkan di dalam keluarganya, anak, menantu, cucu-cucu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang beribadah secara online, dimanapun setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam ini Tuhan, kami juga berdoa agar kiranya Tuhan di cuaca yang kurang baik setiap hari Tuhan sering hujan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan perlindungan kesehatan, memberikan senantiasa stamina tubuh bagi kami untuk kami boleh tetap bekerja dengan baik, kami boleh tetap diberikan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam setiap jolak yang ada, baik politik, keamanan, ekonomi, kami menyerahkan setiap pejabat tinggi negara kami Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri yang bertugas, bahkan semua kepala daerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, memberikan roh takut akan Tuhan, sehingga negara kami ini Tuhan dilawat Tuhan, mendapatkan pertolongan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang mengalami aniaya, mengalami tekanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan Allah yang bertindak tepat pada waktunya, memberikan pertolongan, pembelaan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini ya Tuhan, biar Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Dan malam ini kami mengakhiri ibadah doa lawatan kami Tuhan dengan penuh pengharapan dan iman kami kepadamu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan kami terima segala berkat anugerah, kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menolong, memberikan hikmat dan memberikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.